Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM, top lagunya pasti influence. Selamat malam pendengar, jumpa kembali bersama saya Dani Damara tentu dalam acara spesial di malam hari ini, tepat di hari Rabu di 11 Juni 2025. BIM bersama Inner Motivation kembali hadir untuk menemani malam pendengar selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti, tentunya dengan tema-tema yang memotivasi untuk para pendengar dimanapun berada ya. Dan sebelum kita masuk ke tema kita pada malam hari ini, untuk para pendengar yang mau menyatu bersama ini bisa melalui WhatsApp kita atau SMS-nya di 081392696815. Dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di studio Rama FM. Selamat malam untuk Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad MM. Selamat malam Mas Dani, selamat malam juga para pendengar Radio Rama FM. Oke, nah Pak Pram, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita pada malam hari ini bisa disapa terlebih dahulu para pendengar kita dimanapun berada. Monggo Pak Pram. Terima kasih Mas Dani. Para pendengar Rama FM yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar dalam kondisi yang sehat, semangat dan tegar dalam menghadapi tugas-tugas kehidupan. Para pendengar Rama FM yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba menyampaikan motivasi, namun dengan cara bagaimana kita memahami perjalanan para pejuang, para pahlawan kita. Ini memang menjadi hal yang bisa istilahnya di breakdown. Artinya kalau kemudian Bapak Ibu pendengar Irama di tempatnya, di sekitarnya, di desanya juga ada tokoh yang juga menjadi teladan, maka ketika belajar tentang sejarah mereka tentu saja itu juga akan memberikan banyak kebaikan. Karena sekarang ini memang kita perlu untuk memiliki istilahnya idola teladan ya. Jadi kalau idola teladan itu contoh tokoh yang konkret, ya insya Allah akan membantu kita untuk bisa memberikan bahwa ini adalah pedoman ini yang baik dari beliau itu. Karena sekarang kadang-kadang kita agak sulit ya, di era sekarang ini mencari beberapa tokoh idola yang istilahnya memiliki kualifikasi yang layak diteladani ya. Oleh karenanya seandainya kita kesulitan mencari tokoh idola apalagi era sekarang ini, maka kalau kita belajar dari para tokoh atau pahlawan yang beliau sebagai sudah wafat, beliau jadi dari sanalah kita akan lebih bisa menemukan nilai-nilai positif yang menjadi nilai-nilai motivasi. Demikian Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Pram. Dan tema kita pada malam hari ini adalah spesifikasi sekali ini, belajar motivasi dari pahlawan nasional asal Purworejo. Seperti itu ya Pak Pram. Nah, mungkin bisa diceritakan latar belakang mengapa kita mengambil tema ini pada malam hari ini. Monggo Pak Pram. Baik. Para pendengar di Rama FM yang berbahagia, ada beberapa latar belakang yang kemudian menjadikan kenapa malam ini saya memilih belajar motivasi dari para tokoh pahlawan nasional yang asalnya dari Purworejo. Pahlawan itu sangat banyak. Kita ambil yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara terhadap 4 tokoh Purworejo yang kemudian sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang latar belakang, maka motivasi itu sumbernya banyak ya. Jadi kalau kita bicara tentang motivasi, maka sumber motivasi itu sangat banyak dan memang harus banyak. Karena kalau sumber motivasi itu hanya sedikit gitu kan, begitu ada benturan, ada kendala, sumber yang satu-satunya itu jadi runtuh, maka kemungkinan untuk segera move on itu jadi lama. Katakanlah kalau maunya sumber motivasinya karena saya ingin dapat penghargaan gitu kan. Tapi kalau kemudian penghargaannya itu tidak didapatkan, nggak ada lagi sumber motivasi gitu ya. Oleh karenanya kita memang perlu mencari banyak sumber motivasi. Jadi ibarat bumper gitu ya. Kalau kita punya banyak bumper, kalau bumper satu istilahnya runtuh gitu kan, kita masih punya bumper berikutnya. Kenapa? Karena di era seperti sekarang ini, kalau orang kehilangan motivasi, orang kehilangan semangat untuk mencapai sesuatu, tidak hanya sekedar dia kemudian putus asa ya menyerah, namun begitu menyerah, begitu putus asa,
maka tawaran atau alternatif untuk berbuat yang negatif itu banyak sekali gitu kan. Makanya kasus-kasus orang mencari jalan pintas itu tidak hanya kasusnya orang-orang dewasa terkait dengan ekonomi, kan sekarang bahkan mulai dari anak SD kan, anak SD, SMP, mahasiswa dan sebagainya. Artinya memang kita perlu punya banyak bumper agar godaan-godaan untuk berbuat yang negatif itu bisa kita hindari. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara tentang para pahlawan, maka para pahlawan ini memiliki akar sejarah yang kuat. Jadi sekaligus ya, artinya kalau kita belajar motivasi dari para pahlawan, maka sebenarnya kita juga sekaligus belajar sejarah. Nah, perjalanan sejarah, narasi dalam sejarah itu kan menjadi sesuatu, apalagi kalau kita yang ada di sini gitu kan, ini tanah air kita, maka itu sesuatu yang punya ikatan emosional yang bagus. Artinya heroisme mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka itu menjadi sesuatu yang sangat terkait dengan diri kita ya. Paling tidak kita berpikir bahwa boleh jadi kita bisa seperti sekarang ini gitu ya, siapapun kita ya, entah kita ini pelajar, entah kita ini masyarakat biasa, entah ini kita punya profesi, boleh jadi karena jasa-jasa mereka kan. Nah, keterkaitan inilah yang menjadikan kenapa belajar motivasi dari para pahlawan itu ada ikatan yang kuat karena terkait dengan sejarah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa para pahlawan itu telah memberikan keteladanan ya kan. Nah, keteladanan itu adalah proses pembuktian nyata. Artinya itu sudah ada dalam dunia nyata. Jadi sesuatu yang telah diwariskan dan kemudian kita jadi bisa mencatat ya. Ini berbeda kalau kita bicara dengan tokoh-tokoh fiktif gitu kan. Dia tidak ada dalam dunia nyata. Sehingga ketika kita membaca kisahnya, ketika kita membaca alur ceritanya, maka akan berbeda dengan memang tokoh-tokoh yang nyata. Nah, kemudian yang keempat begini, bahwa ketika kita belajar motivasi dari para pahlawan, dari para tokoh pejuang, maka tadi sudah saya singgung, ini terkait dengan otomatis kita belajar sejarah. Nah, dalam konteks ini ketika kita belajar sejarah, kita paham narasi, kita paham imajinasinya kan, kita paham di sini ada pertempuran apa, dan kan otomatis akan ada imajinasi karena kita paham, oh ini pertempuran 10 November di Surabaya, kita ngerti Surabaya gitu ya. Beda kalau kita kemudian baca di cerita fiktif itu pertempuran di daerah ini, asing bagi kita, otak kita tidak pernah merekam tempat-tempat. Nah, inilah yang kemudian para pakar otak pernah mengatakan bahwa kalau kita belajar sejarah maka minimal 3 sel otak kita bekerja, dan itu yang akan membantu baik kesehatan, daya ingat, kemampuan untuk mengembangkan alternatif. Ini menjadi sesuatu yang sangat kuatnya. Nah, kalau otak ini hanya yang bekerja 1 sel otak, lalu yang lainnya itu menganggur itu, maka akan ada proses percepatan putusnya hubungan antar sel, dan ini tentu saja akan merugikan untuk banyak hal, baik aspek fisik, psikis dan sebagainya. Kemudian setiap kita belajar tentang tokoh atau pahlawan, maka pasti di sana ada hal-hal yang terkait dengan umpamanya heroismenya, heroiknya gitu kan, bagaimana langkah-langkah mereka ya kan, sepak terjang mereka menjadi nilai yang tidak hanya berguna secara sempit pribadi namun bahkan bangsa. Tapi juga pasti setiap kita belajar pada para tokoh, kita pasti paham kayak apa sih pengorbanannya, kayak apa sih perjuangannya. Namun tidak lepas juga pasti di sana ada kebanggaan gitu ya, ada kemana. Ini yang kemudian menjadikan nilai-nilai tadi menjadi sesuatu yang berdampak positif terhadap diri kita, sehingga ketika kita sudah punya keinginan untuk istilahnya menteladani, keinginan untuk istilahnya tidak menyerah, kita ingin seperti mereka-mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi sumber motivasi.
Itu latar belakangnya Mas Dani. Oke, terima kasih luar biasa sekali ini motivasi kita pada malam hari ini. Ini adalah dengan tema belajar motivasi dari pahlawan nasional asal Projo yang secara emosional gitu sudah dapat kita Pak sebagai warga Projo gitu ada Pak. Ikatan sejarahnya. Nah, untuk para pendengar yang menyatu bersama ini bisa lewat WhatsApp-nya atau di SMS di 081392696815. Nah, Pak Bram nih, apa manfaat belajar motivasi dari pahlawan itu sendiri, Pak Bram? Baik. Ada beberapa hal yang ini sangat penting ya. Jadi kalau kita udah tahu manfaatnya kan tentu saja menjadi hal yang yang bisa kita upayakan, kita edukasikan. Jadi yang pertama begini, belajar dari para pahlawan itu melatih diri kita untuk tentu saja yang pertama adalah memiliki rasa cinta tanah air gitu kan. Nah, memang cinta tanah air ini seolah-olah sesuatu yang mudah disebutkan gitu ya. Tapi begitu kita belajar sejarah, maka penanaman rasa cinta tanah air itu kan jadi sesuatu yang konkret banget gitu kan. Artinya kita ngerti, oh beliau begitu ya, pengorbanan begitu untuk bangsa dan negara. Nah, rasa cinta tanah air ini sesungguhnya adalah sumber motivasi juga. Karena apa? Kita jadi paham bahwa ketika orang ingin mencapai sesuatu, lalu kemudian dia harus berjuang, maka dia sadar bahwa yang dia perjuangkan pasti ada sesuatu yang bisa bermanfaat ya, berguna untuk yang lainnya. Nah, kalau kemudian ikatan cinta tanah air ini kuat, maka keinginan untuk mencapai itu menjadi lebih sungguh-sungguh gitu ya, lebih sungguh-sungguh. Karena dengan kita sadar bahwa kita memiliki rasa patriotisme ya, cinta patriotisme yang kuat, maka keinginan untuk mencapai itu menjadi sesuatu yang lebih serius. Kalau lebih serius, maka kemampuan untuk konsentrasi fokus itu kan jadi lebih bagus ya. Itu oleh karenanya ketika seseorang sudah memiliki ikatan yang kuat terhadap rasa cinta tanah air, rasa patriotisme, maka daya juangnya pasti akan berbeda. Berbeda kalau kemudian daya juangnya itu hanya semata-mata terkait dengan nilai-nilai individualistik atau egoisme. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan kebangsaan, nilai-nilai yang terkait dengan negara, maka pasti jauh lebih kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa setiap kita belajar tentang tokoh atau pahlawan, pasti kita belajar tentang yang namanya tanggung jawab. Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah diedukasi ya. Melatih orang bertanggung jawab itu menjadi tidak sederhana. Namun kalau kita kemudian belajar dari para pahlawan, maka kita sudah ditunjukkan ini yang namanya peran, dan kemudian peran itulah yang menjadikan para pahlawan ini punya tanggung jawab yang besar di dalam mengantarkan bangsa dan negara ini. Dengan demikian kalau kita belajar tentang sejarah para tokoh pahlawan ini, maka itu menjadikan kita paham tanggung jawab itu ya ada yang kecil ada yang besar. Tapi kalau kita ingin sukses besar, pasti kita akan berlatih tanggung jawab yang besar ya. Oleh karenanya kalau orang sudah paham, oh ya kalau kita ingin masa depan yang akan datang, utamanya mereka yang sedang belajar mendidik karir, kalau kita ingin sukses besar pasti kita harus berlatih tanggung jawab yang besar. Nah, itu yang sudah dilakukan dari para pahlawan, karena apa yang mereka lakukan, apa yang beliau tunjukkan, beliau sudah menunjukkan bagaimana tanggung jawab yang besar itu sudah ada pada pundak mereka, dan mereka telah tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kita belajar dari para tokoh, maka kita pun akan ditunjukkan ada sekian macam gagasan, sekian inspirasi dari sekian permasalahan, sekian tantangan. Oh, ini solusi. Artinya ada sesuatu yang kemudian jadi dalam langkah yang sifatnya solutif gitu ya, solusi. Nah, inspirasi ini tentunya sangat banyak ya. Artinya apalagi kalau kita paham atau membaca biografinya secara lengkap, maka kita jadi sadar, oh ternyata yang namanya para pahlawan ini nilai-nilai keteladanannya tidak hanya muncul saat beliau di era dewasa, ternyata di era kecilnya dan mudanya biasa Kalau kita baca autobiografi kita sudah ngerti kan, loh
sudah muncul loh, ternyata bakat-bakat menjadi seorang tokoh itu kadang-kadang sudah nampak di era kecilnya. Sehingga dengan demikian kalau kita ingin memberikan edukasi, ingin mendidik, kita jadi ternyata kalau kita ingin keluarga kita, anak-anak kita ini memiliki peran besar, tentu saja kita bisa melatihnya diantaranya dengan memahamkan tentang sejarah para tokoh. Nah, kemudian yang keempat nih ya, manfaat kita belajar dari para pahlawan adalah bahwa mereka adalah sudah menunjukkan bukti ya, menunjukkan bukti. Sehingga kalau kita umpamanya ziarah ke makam pahlawan gitu kan, kita paham mereka telah tunjukkan bukti bahkan sampai istilahnya titik darah penghabisan. Nah, itu bukti konkretnya. Artinya di sekitar kita ada banyak para pahlawan dengan yang sudah dimakamkan. Artinya dengan kita belajar para pahlawan, atau bahkan kalau bagus lagi kita berziarah ke makam mereka, mendoakan, maka bukti-bukti nyata terkait dengan perjuangan ini menjadi sesuatu yang akan tercopy paste, istilahnya tercopy paste ke kita, utamanya semangat positifnya. Sehingga memang kalau ada baiknya kalau pas hari pahlawan umpamanya gitu kan, sebaiknya selain kita ziarah di para pahlawan di sekitar kita, ya tidak hanya di makam pahlawan, banyak para pahlawan yang makamnya di makam-makam umum juga. Namun kalau kemudian juga kita dikisahkan gitu ya tentang ketokohan mereka gitu ya. Di Projo ini kan selain para pahlawan itu dimakamkan di makam pahlawan, ada juga yang makam pahlawan yang di Wareng itu di Butuh, namun juga ada beberapa pahlawan yang makamnya di makam umum, di pemakam umum. Hanya kemudian para veteran istilahnya DHC 45 umpamanya, Dewan Harian Cabang 45, menandai makam-makam pahlawan mereka yang gugur dalam perjuangan itu yang dimantap-mantap dengan bambu runcing. Jadi bambu runcing, kemudian ada bendera merah putih, itu saja bukan dari kain, dari yang tahan lama gitu. Nah, mereka tentu saja menjadi para pahlawan yang makamnya tersebar. Sekitar 2 tahun yang lalu yang saya ingat ada hampir 88 makam pahlawan yang tersebar di makam-makam umum di Projo. Sehingga kalau pas memperingati dari pahlawan, ada baiknya perangkat desa setempat, sekolah setempat bisa mengisahkan gitu kan, siapa tokoh yang dimakamkan di sini, apa saja peran mereka di era perjuangan, di era mempertahankan kemerdekaan dan sebagainya. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang istilahnya akan menjadikan seseorang ini memiliki motivasi yang kuat. Demikian Mas Dani. Oke, terima kasih Pak Pram. Dan untuk para pendengar yang kembali lagi diingatkan untuk yang mau menyatu bersama, ini bisa melalui WhatsApp atau SMS-nya di 081392696815 ya, masih dengan tema kita belajar motivasi dari pahlawan nasional asal Purworejo. Nah Pak Pram nih, mungkin bisa disampaikan bahwasanya pahlawan siapa saja yang akan kita pelajari dari motivasinya gitu Pak. Baik, Pram, Mas Dani, para pendengar Irami yang berbahagia, sampai sekarang kalau kita data para pahlawan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh presiden, yang di Projo ada empat, mulai dari Wakil Rudolf Supratman, kemudian Jenderal Urip Sumoharjo, kemudian ada Kasman Singadimeja, dan ada Jenderal Ahmad Yani, ada Ahmad Yani. Kalau yang paling baru ya dari 4 tersebut adalah Mr. Kasman Singadimeja. Kalau secara kronis saya mencoba untuk urutan berurutan. Yang pertama adalah Wakil Rudolf Supratman. Ini adalah tokoh yang dilahirkan di Kaligeseng ya, di wilayah kita yang paling timur. Wakil Rudolf Supratman. Kalau kita mengenal beliau istilahnya pencipta lagu kebangsaan, maka sesungguhnya tidak sekedar itu. Jadi beliau itu selain mencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, beliau juga yang mengedukasikan, yang
mensosialisasikan dengan sekuat tenaga. Artinya lagu Indonesia Raya ini sesungguhnya tidak sekedar lagu, namun juga membangun virus nasionalisme, istilahnya parapan menggunakan virus nasionalisme. Artinya pada saat kita merdeka, keinginan untuk menjadi satu bangsa, tidak kembali ke kerajaan kecil-kecil, itu sebenarnya salah satunya adalah karena semangat nasionalisme yang kuat. Nah, peran beliau itu sebenarnya di situ ya. Maka kalau kita lihat beliau itu kan setelah menyampaikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu di acara Sumpah Pemuda gitu ya. Namun waktu itu tidak dibolehkan dinyanyikan, hanya dengan biolanya. Setelah itu beliau rajin ke berbagai komunitas untuk mengajarkan tentang Indonesia Raya. Bahkan pada saat beliau ini ditangkap Belanda di bulan Agustus, di tanggal 10 Agustus tahun 1938, beliau ini sedang siaran ya, seperti ini siaran gitu ya, di Radio Nirau di Jakarta. Nah, siarannya ya itu aja menyampaikan lagu-lagu nasional. Nah, ini yang kemudian menjadikan beliau ditangkap karena dituduh apa yang dinyanyikan ini berorientasi pada waktu itu adalah pada negara Jepang, Jepang. Nah, kejuangan beliau ini menjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi kalau kemudian kita lihat bagaimana beliau berjuang. Ya, kalau kita lihat di dalam catatan sejarah kan memang beliau ini berada di lingkungan keluarga yang sebagian besar adalah bekerja untuk Belanda, sehingga beliau dalam berjuang menyampaikan nilai-nilai nasionalisme ini mungkin tidak banyak dari sekian keluarga besar itu bisa mendukung. Karena apa? Karena terikat dengan bekerja di pemerintah Belanda. Nah, itu tentu saja menjadikan perjuangannya sangat luar biasa ya. Berganti-ganti profesi, berpindah-pindah tempat, sehingga kalau kita istilahnya mencermati sejarah beliau, ya kalau dari sisi biografi kan beliau lahir di Projo di 19 Maret 1903. Beliau wafat di 17 Agustus 1938. Yang menarik yang itu menjadi nilai-nilai motivasi adalah pada saat beliau ini sehari atau 2 hari setelah keluar dari penjara, karena Belanda tidak menemukan bukti yang bisa proses peradilan, beliau dalam kondisi sakit. Beliau yakin bahwa Indonesia pasti merdeka, bahkan beliau mengatakan 10 tahun pasti Indonesia merdeka. Nah, rasa yakin itu menjadi nilai motivasi. Jadi salah satu keteladanan beliau adalah yakin pada harapan, yakin pada cita-cita, yakin pada target yang diinginkan. Nah, ini menjadi nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau. Di dalam satu catatan yang beliau berikan pada teman wartawan, beliau menulis, "Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka." Jadi keyakinan pada harapan menjadi satu yang penting. Nah, oleh karenanya nilai motivasi yang bisa diteladani dari beliau ini adalah yakin pada harapan. Yakin pada harapan bukan sesuatu yang sederhana ya, karena kadang-kadang ada orang keyakinan pada harapan itu menjadi luntur ketika ada orang yang bilang, "Alah, mana mungkin kamu bisa itu. Kamu dulu begitu apa bisa gitu." Nah, ini namanya pencuri-pencuri harapan. Nah, belum lagi pada hal yang lain. Oleh karenanya, yakin pada harapan ini menjadi sesuatu yang sangat kuat. Oleh karenanya, kalau orang sudah memiliki keyakinan pada harapan, yakin bahwa cita tercapai, bukan semata-mata dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh, namun rasa yakin yang kuat itu akan menggerakkan orang-orang sekitarnya untuk apa? Untuk ikut terlibat, ikut berpartisipasi, meskipun hanya dengan berdoa.
untuk menjadikan rasa yakin itu bisa diwujudkan. Jadi sekali lagi, katakanlah untuk adik-adik atau anak-anak yang sedang belajar, kalau kalian memberi rasa yakin dengan cita-cita kamu yakin bahwa sekian tahun ke depan, 20 ke depan kamu adalah memiliki profesi yang yang kamu sampaikan, saya ingin jadi seorang swasta yang handal di bidang pertanian umpamanya, saya ingin mengembangkan hal ini hal itu. Maka ketika dia membangun rasa yakin yang kuat dengan bercerita, maka sekitarnya akan tergerak ya. Nah, kalau sekitarnya tergerak, keluarganya tergerak, mendoakan, keluarga biasanya juga mendoakan, maka ya rasa yakin itu menjadi sesuatu yang akan menjadikan dia memiliki keteguhan ketika berusaha mencapai yang ia inginkan ya. Jadi rasa yakin ini menjadi sesuatu yang utama. Maka ada istilah trust your hope, not your feet ya. Yakinlah pada harapan, jangan pada ketakutan, jangan pada kecemasan. Nah, ini yang kita dapatkan teladan ini dari beliau ya. Meskipun beliau sendiri tidak mengalami kan, Pak Prawan tidak bahasanya jangan tidak menangi merdeka, namun dia yakin pasti merdeka gitu. Nah, sehingga kalau setiap kita memperingati 17 Agustus itu ya, sesungguhnya tidak hanya memperingati hari kemerdekaan kita yang keberapa, namun itu sekaligus memperingati wafatnya W.R. Supratman, karena beliau meninggal tepat di 17 Agustus 1938. Nah, jadi dari W.R. Supratman kita belajar keteladanan dari rasa yakin. Nah, ada beberapa moto yang kemudian pernah menjadi hal yang disampaikan oleh beliau. Di dalam satu tulisannya beliau menulis, hidup bukanlah hidup jika tidak berguna untuk orang lain. Jadi ini juga nilai motivasi. Jadi kalau kita berorientasi bahwa kita harus bermanfaat di dalam hidup, kita harus berguna dalam hidup, itu akan membuat kita memiliki motivasi yang kuat ya. Karena setiap kita berpikir tentang sesuatu yang berkelimpahan ya, artinya ada manfaat untuk yang lain, maka energi itu jauh lebih kuat ya. Oleh karenanya ada istilah begini, bahwa motivasi ini bisa dikenal atau disebut dengan intellectual motivation, bisa emotional motivation, bisa juga spiritual motivation. Jadi kalau kita ingin kekuatan motivasi itu lengkap gitu ya, maka kita perlu untuk istilahnya menunjukkan bahwa apa yang kita capai itu bukan semata untuk kepentingan kita. Ada yang kemudian kita tunjukkan pada Tuhan bahwa kita melakukan ingin bercita itu karena keinginan kita untuk bahagianya orang lain, bahagianya keluarga, bahagianya orang tua. Ini menjadi satu yang kuat. Jadi dua hal kalau kita boleh catat dari Wakil Supratman. Yang pertama adalah harus yakin pada harapan. Yang kedua harus di dalam hidup kita harus bermanfaat untuk yang lain. Karena kalau kita tidak ada manfaat untuk yang lain, itu tidak hidup. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah kalau W.R. Supratman ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu baru di tahun 71. Jadi ya rentang yang sangat jauh gitu ya, jauh. Yang istilahnya prosesnya sudah jauh, menjadi hal yang bukan hal yang mudah. Yang kedua, yang tokoh pahlawan nasional yang dari Projo adalah Jenderal Urip Sumoharjo ya. Kalau beliau ini punya nama kecil, namanya Muhammad Siddiq. Jadi kalau tipologi Jawa itu kadang-kadang ada nama kecil, nama dewasa dan sebagainya. Nah, sejarah beliau ini luar biasa. Memang awalnya beliau ini berkarir di militer di Belanda. Namun ada satu peristiwa yang kemudian beliau mundur atau menyatakan tidak lagi menjadi bagian dari Kenil ya, dari tentara Belanda. Dan peristiwa itu sungguh menarik ya kalau kita lihat di dalam sejarah beliau. Jadi beliau ini
pada saat tahun 36 beliau menjadi ketua panitia peringatan hari naik tahtanya Ratu Wilhelmina ya. Jadi waktu itu karena pemerintah Belanda mewajibkan pada saat pelantikan Ratu Wilhelmina itu ada peringatan. Nah, itu peringatan itu dilakukan. Nah, di Purworejo peringatan dilakukan di alun-alun besar. Nah, pada saat itu Bupati Purworejo, Bupati yang ke-7 yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Hasan Danuningrat, beliau ini datang terlambat. Gitu. Nah, sebagai ketua panitia Urip Sumarjo itu waktu itu makanya mungkin sudah late call ya, beliau melarang nggak boleh, meskipun bupati nggak bisa karena harus saya undangan. Padahal di dalam cerita itu kalau nggak keliru terlambatnya bukan terlambat jam 30 menit, mungkin sekitar 15 menit ya, 10 menit 15 menit, namun tetap nggak boleh. Karena nggak boleh masuk ke area peringatan, akhirnya bupati menyampaikan ya kalau sekarang protes gitu ya ke pimpinan beliau ya, kalau beliau waktu itu masih late call ya, karena ada istilahnya overstate itu late call, maka atasan beliau yang ada di Gombong itu ditelepon oleh sang bupati gitu ya. Nah, kemudian tentu saja ya karena atasnya mungkin pangkatnya lebih tinggi, beliau kemudian dimarahi. Nah, tapi karena beliau merasa bahwa beliau ini benar, maka ya kalau saya disalahin ya sudah, saya keluar saja. Ya, meskipun sebenarnya bukan satu-satunya hal itu yang menjadikan beliau keluar dari militer Belanda. Banyak hal lainnya lagi yang menjadikan beliau dalam tanda petik punya istilahnya bibit nasionalisme itu ada ya, ketika bertugas di suatu tempat waktu itu kalau di Kalimantan, beliau melihat istilahnya ya ada masyarakat yang tertindas, beliau dia menunjukkan ketidaksetujuannya, dan itulah yang kemudian menjadikan istilahnya puncaknya ketika beliau disalahkan, maka beliau lebih baik keluar dari militer Belanda. Ya, tentu saja begitu kita merdeka, kita tahu di dalam sejarah beliau kemudian dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk kemudian menyusun militer Indonesia, ya waktu itu namanya BKR. Nah, ada dari sejarah tentang beliau, tentu saja anugerah beliau banyak sekali. Beliau kalau dari beliau lahirnya di, kalau sekarang Kelurahan Sindorjan ya, di Sindorjan teman-teman. Kalau Urip Sumarjo kan di Kaligesing. Nah, keteladan yang beliau tunjukkan pertama tentu saja disiplin yang tinggi. Beliau punya disiplin yang tinggi, bahkan di era beliau masih jadi di tentara Belanda, kemudian menjadi wakil panglima angkatan bersenjata waktu itu, disiplin beliau adalah sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadikan bahwa ketika orang melatih diri dengan disiplin, maka pasti dia akan terbiasa dengan target ya. Dia berhitung dengan target, dia berhitung dengan capaian-capaian yang harus dilakukan. Nah, keteladanan ini tentu saja menjadi nilai motivasi yang tidak kecil. Karena apa? Salah satu cara kita memotivasi diri adalah memiliki target ya yang jelas. Jadi kalau orang tidak punya target yang jelas, maka ya pasti dia tidak akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya kan, sekenanya, sebisanya, sesempatnya. Nah, berbeda dengan orang yang punya disiplin, dia punya target. Nah, begitu dia punya target yang jelas, maka dia pasti akan mengukur apa yang telah dilakukan, berapa yang belum dicapai, berapa yang sudah dicapai, kan begitu. Oleh karenanya beliau punya moto, kalau kita lihat di patung beliau yang ada di Ring Road Selatan itu ada patung Jenderal Urip Sumarjo. Di sana ada tulisan order, kontra order, disorder ya. Order perintah, kontra order perintah kalau dibantah
disorder, pasti bubrah gitu ya. Artinya disiplin itu harus dijaga, disiplin itu harus dijaga. Nah, sekali lagi dalam konteks ini menjadi hal yang penting. Makanya di era sekarang ini ya, mendidik anak-anak dengan disiplin tinggi kan menjadi hal yang mahal gitu. Kenapa kok mahal? Karena ketika guru ingin mendisiplinkan nanti diprotes juga ya sama murid, karena kan murid dengan guru galak muridnya sekarang. Saya kadang-kadang ya gimana ya, teman-teman guru udah jadi agak gimana kalau mau mendisiplinkan daripada nanti jadi masalah dengan orang tuanya yang suka manja-manja itu. Jadi makanya ya ketika ada gubernur punya program anak-anak itu masukkan ke barak militer, ternyata itu positif banget itu ya, positif banget ya. Nah, yang kedua, keteladanan yang ditunjukkan oleh beliau adalah berprinsip pada membela sesuatu yang benar dengan sekuat tenaga. Nah, kalau kita melihat, mohon maaf namanya postur beliau sebagai seorang militer, postur beliau tidak begitu tinggi, tidak begitu besar, namun kualitas beliau. Nah, ini yang kemudian jadi sesuatu yang penting. Orang melihat Urip Soemardjo adalah sosok yang memiliki pengetahuan yang kuat. Jadi beliau ini tidak semata-mata punya pangkat yang tinggi, namun dia menguasai materi. Maknanya ketika orang ini ingin memiliki motivasi yang kuat, maka pasti kita harus belajar. Kita harus mengerti banyak hal atas apa yang sedang kita kerjakan. Oleh karenanya waktu itu Presiden Soekarno sangat percaya betul bahwa yang bisa menyusun struktur organisasi militer Indonesia ya Jenderal Urip Soemardjo ini, karena memang beliau orang paham bahwa beliau ini memiliki pengetahuan yang kuat. Jadi keteladanan yang kemudian bisa ditunjukkan juga dari beliau, selain disiplin yang tinggi, kemudian menguasai permasalahan. Yang ketiga adalah bahwa beliau ini mengajari pada kita tentang rasa percaya diri yang hebat, gitu ya. Jadi rasa percaya diri menjadi satu yang penting. Jadi kalau rasa percaya diri ini kurang dari seseorang, ya pasti dia akan mudah untuk digoyahkan. Oleh karenanya rasa percaya diri ini bisa ditempuh manakala sekali lagi orang ini melatih diri tadi dengan disiplin, kemudian menguasai ilmunya, paham resikonya, lalu kemudian dengan menguasai pengetahuan yang terkait, kemudian dia disiplin, maka sekali lagi rasa percaya diri itu adalah menjadi sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya. Percaya diri ini unik juga ya. Jadi kalau orang katakanlah hadir ya, umpamanya tampil gitu kan, orang yang tampil ya apapun tampilnya itu kan nampak ya, yang percaya diri yang kuat dan tidak kan nampak kan ya. Kalau orang tampil dengan rasa percaya diri, maka dia akan bisa mengeksplor dengan maksimal kan potensi dirinya gitu. Tapi kalau kemudian orang tampil pada saat sebelum tampil pada saat latihan itu udah hebat nih, begitu percaya dirinya lemah, begitu tampil ya semuanya jadi lupa gitu ya, hafalannya lupa, ya, nadanya lupa, nyanyinya lupa. Nah, sama dengan kehidupan. Kalau kemudian kita mampu tampil dengan rasa percaya diri yang kuat, maka seluruh potensi kita akan berkembang dengan bagus. Dan itu yang kemudian ditunjukkan oleh beliau, Jenderal Urip Soemardjo. Sekali lagi jasanya cukup banyak, tanda bintang jasanya beliau luar biasa. Jadi kalau kita belajar dari beliau banyak hal ya. Kemudian yang ketiga tokoh pahlawan nasional dari asal Poco adalah Jenderal Ahmad Yani ya. Jenderal Ahmad Yani. Jadi kalau Jenderal Ahmad Yani lahir di Rendeng, desa Rendeng di ikutnya ya Gebang gitu ya. Gebang di 19 Juni 1922 beliau
anak sulung dari 3 bersaudara. Pada saat kecil nama beliau itu hanya Ahmad gitu ya, namanya hanya Ahmad, artinya satu kata saja. Diberi nama Yani itu ada ceritanya. Jadi orang tua beliau, ayah beliau itu kan bekerja di pabrik gula di Purwodadi ya, di Purwodadi. Nah, suatu saat ada cerita bahwa Ahmad yang masih kecil tadi bisa menundukkan. Jadi ini ceritanya bisa menundukkan kerbau yang sedang marah itu ya. Lah cerita tentang Ahmad yang bisa menundukkan ini sampai ke telinga atasannya ayahnya tadi, yang seorang Belanda yang menjadi semacam ya mungkin manajer di pabrik gula di Jena. Nah, karena di situ jadi perhatian beliau, dipanggil, dan tentu saja momentum yang luar biasa kan, seorang Ahmad yang anak kecil, anaknya pegawai biasa di pabrik, dipanggil oleh manajer kan itu. Nah, saat dipanggil itulah kemudian sang pimpinan dari pabrik gula tadi memberi tambahan Yani. Nah, sejak saat itu namanya dikenal sebagai Ahmad Yani. Jadi kalau Jenderal Maeni, salah satu peran beliau bukan semata-mata beliau menjadi korban dari pemberontakan G30 SPKI, namun beliau ini juga punya banyak jasa, mulai dari perang awal kemerdekaan, kelas 1, kelas 2, bahkan beliau pernah diberi julukan sebagai penyelamat kota Magelang, membentuk kalau sekarang namanya benteng Rider. Kalau di Jawa Tengah kita mengenal Kodam Diponegoro. Nah, itu adalah dulu beliau yang mengawalinya. Dari dari Jenderal Mahyani ini kita memiliki mencatat beberapa nilai keteladanan. Yang pertama adalah beliau ini punya dedikasi yang besar pada bangsa. Artinya sejak awal beliau tumbuh ya, dan bahkan pengertiannya begini, ketika berkarir di militer itu prestasinya sangat cepat ya, menjadi punya pangkat sebagai Letnan Jenderal itu di usia 43, satu yang luar biasa. Yang kedua adalah beliau ini selalu berusaha untuk berprestasi ya, Jadi tadi disebutkan bahwa beliau ini jadi Letnan Jenderal di usia 43, menjadi kolonel itu di usia 36. Jadi mungkin ini masih rekor Pak, belum bisa terpecahkan. punya pangkat yang luar biasa di usia masih muda. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita teladani dari beliau, dari cerita beliau, adalah bahwa beliau ini termasuk tokoh yang pantang menyerah. Jadi dari berbagai peristiwa sejak mulai pertempuran Ambarawa, kemudian kelas kedua, beliau ini seringkali mau disergap oleh Belanda. Namun dalam banyak hal beliau ini bisa meloloskan, bahkan bisa mengalahkan di beberapa titik. Nah, dari peran yang ditunjukkan oleh Jenderal Ahmad Yani ini, maka nilai motivasi yang bisa kita teladani adalah istilahnya begini. Jadi memahami dan menerima peran dengan penuh ikhlas ya. Jadi beliau mengajari pada kita motivasi, memahami dan menerima peran dengan dengan ikhlas. Memahami dan menerima perannya menjadi sesuatu yang tidak sederhana ya. Kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan. Kita begini kok, yang sana begitu. Nah, tapi kalau kita sudah paham dengan peran, menerima peran itu, apapun peran itu, dengan penuh ikhlas, maka di situ akan tumbuh keinginan untuk terus berprestasi ya. Jadi kalau orang ini sudah sadar betul terkait dengan peran dia, dan itu diterima, apalagi diyakini bahwa itu adalah peran yang diminta oleh Tuhan untuk dirinya, maka pasti itu akan ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini menjadi sumber motivasi yang sangat penting, sangat penting.
selain memahami dan menerima peran dari Jenderal Ahmad Yani itu, kita juga bisa menteladani motivasinya dari mengutamakan nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai kebaikan. Kita tahu seperti apa beliau berprinsip menentang faham komunis, berprinsip menentang hal yang ini pasti nanti suatu saat akan menjerumuskan negara. Itu menjadi sesuatu yang beliau tunjukkan, dan itulah yang menjadi alasan kenapa beliau menjadi korban G30, karena memang sikapnya yang sangat anti dengan dengan komunis. Kemudian yang keempat, tokoh yang keempat yang kita bisa belajar nilai-nilai keteladanan motivasinya adalah dari Mr. Kasman Singa di Meja, ya. Beliau lahir di Celapar itu ikutnya Bagelen, itu di 17 September 1928. Banyak peran beliau, jadi perannya mulai dari ikut Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, kemudian juga beliau mengembangkan atau mendirikan beberapa organisasi politik. Nah, namun yang penting lagi adalah ketika beliau itu menjadi ketua, menjadi anggota dari PPKI dan terlibat di dalam penyusunan dasar negara. Kita mengenal yang namanya peristiwa atau Piagam Jakarta, gitu ya. Di sana ada Pancasila dengan tambahan 7 kata. Maka pada saat itu ketika negara dalam kondisi istilahnya ini begitu merdeka, kan kita perlu yang namanya Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu di bagian pembukaan masih ada sebenarnya sudah disepakati di Piagam Jakarta, dasar negara kita sudah Piagam Jakarta. Namun kemudian banyak masukan kalau ini diteruskan, ada beberapa wilayah yang mengancam tidak ingin ikut merdeka, ya. Nah, saat itu karena tim ini sudah selesai bekerja sebenarnya, maka beliau diberi laporan itu dalam kondisi waktu itu, kalau tidak keliru di dalam cerita ini, beliau dalam kondisi yang letih, dalam kondisi yang tidak nyaman, ya. Jadi beliau dapat laporan dari bawahannya. Jadi kalau beliau itu pangkatnya waktu Jepang namanya Daidanjo, bawahannya adalah Sodanjo Latif Indahningrat. Jadi Latif Indahningrat ini adalah orang yang kalau kita melihat di proklamasi itu yang berpakaian kayak Jepang itu. Nah, ini komandan kompi yang ikut yang mengamankan acara proklamasi. Nah, Latif ini melaporkan bahwa dengan sangat terpaksa kompinya dia harus menyerahkan senjata, padahal awalnya Mr. Kasman ini kan sudah mengultimatum pokoknya jangan menyerahkan senjata. Ada laporan seperti itu, kondisi tidak nyaman, ada laporan tadi, ini ada wilayah yang tidak ingin merdeka. Maka akhirnya beliau, ini ada pendekatan budaya. Beliau kemudian menemui pimpinan dari penyusun dasar negara, Ki Bagus Hadikusumo. Nah, beliau menyampaikan dalam bahasa Jawa halus. Begitu beliau menyampaikan dalam bahasa Jawa yang halus, Ki Bagus Hadikusumo akhirnya luluh, dan ya sudah, kalau demikian, kalau ini memang bisa mengganggu upaya untuk kemerdekaan kita, ya, karena dari banyak usul beliau tidak berubah karena sudah disepakati di Piagam Jakarta 22 Juni. Nah, namun dengan pendekatan yang halus pakai bahasa Jawa yang halus, kromo inggil, akhirnya beliau luluh. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, ya sudah, kalau memang ini harus dirubah, maka sila pertama saya menetapkan. Maka beliau menggunakan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini jasa yang tidak kecil dari beliau, sehingga di tanggal 18 Undang-Undang Dasar ditetapkan, sudah isinya sudah Pancasila seperti yang sekarang ini. Nah, ini menjadi jasa yang menurut saya sangat besar, ya, karena
peran beliau adalah menjadikan kita ini memberi dasar negara yang kuat, yang kemudian sampai hari ini masih menjadi pedoman kita. Nah, dari beliau maka kita memiliki banyak keteladanan, mulai dari aspek jiwa kenegarawan ya. Jadi beliau ini seorang politikus, juga sempat punya peran sebagai jaksa agung dan sebagainya, menjadi menteri di bidang kehakiman, dan dari sanalah kita bisa paham bahwa beliau ini punya jiwa kenegarawan. Nah, jiwa kenegarawan itu ditunjukkan dengan antara lain beliau berbeda prinsip ideologi dengan Bung Karno ya. Artinya beliau ini berbeda dalam konteks ideologi, karena Bung Karno menggunakan pola nasakom, sedangkan Kasman Dimeja dengan ideologi yang berbeda, nasionalisme yang berbeda. Nah, bahkan beliau dipenjara, jadi beliau difitnah oleh kelompok PKI, akhirnya beliau dipenjara, meskipun juga alasan dipenjaranya tidak jelas, dan dibebaskan di waktu yang cukup singkat. Nah, ketika beliau pernah dipenjara, namun ketika Bung Karno meninggal di tahun 71, beliau pun tetap menghormat, bahkan beliau berdiri dengan air mata yang berlinang untuk untuk menghormati sang proklamator, yaitu Bung Karno. Artinya apa? Berbeda pendapat, berbeda prinsip di dalam negara, konsep demokrasi menjadi sesuatu yang biasa, yang biasa. Dan itu yang beliau tunjukkan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai jiwa kenegarawan beliau. Nah, dari beliau juga kita punya nilai motivasi yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa beliau itu punya prinsip yang bahkan dalam buku autobiografi ditulis, hidup itu adalah perjuangan. Artinya kehidupan itu harus diisi dengan perjuangan kita yang menjadi kita bisa jadi teladan. Jadi hidup kalau tidak diisi dengan kesungguhan di dalam berjuang, berkorban waktu, tenaga dan pikiran, maka itu menjadi bukan sesuatu yang diinginkan. Jadi oleh karenanya kalau kita hidup harus sungguh-sungguh ya. Jadi maknanya kita harus bersungguh-sungguh di dalam hidup, sungguh-sungguh di dalam kalau masih anak-anak ya bersungguh dalam belajar, bekerja. Untuk orang-orang yang sudah bekerja, bersungguh di dalam perannya. Nah, kemudian yang kedua, beliau juga menggunakan nilai motivasi yang bisa kita cari, yaitu hidup kita harus memberi nilai kebaikan. Dan kalau kita belajar dari biografi beliau, maka beliau sangat memprioritaskan masa depan bangsa ini. Artinya yang difikirkan oleh beliau adalah berpikir bagaimana negara ini di masa yang akan datang, tidak semata-mata hari ini. Nah, oleh karenanya kalau kita pun juga punya kesadaran, kita harus berpikir tentang yang akan datang, tentang generasi kita yang akan datang, tentang bangsa yang akan datang, maka kita pasti akan terdorong untuk terus berbuat dan berkarya, tidak hanya istilahnya berpangku tangan. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita dapatkan, bisa kita teladani dari 4 pahlawan nasional dari Projo. Tentu saja kalau kita mengisahkan kisahnya satu-satu pasti sangat panjang. Tapi dari kisah-kisah beliau kita dapatkan banyak nilai-nilai motivasi yang itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk siapapun. Mulai dari nilai-nilai yakin pada harapan, disiplin, kemudian berorientasi untuk bermakna, kemudian juga senantiasa berdisiplin. Ini menjadi nilai-nilai motivasi yang bisa kita telah dari beliau-beliau tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di malam hari ini.
kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pram untuk tema kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Selain kita bisa belajar motivasinya, kita juga bisa belajar dari sejarahnya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk para dimanapun berada, dan jangan dilewatkan karena bersama Inner Motivation akan kembali hadir di minggu depan di Rabu malam depan, dan nanti tayangan ini akan ada di YouTube dari LPPL Radio Irama FM Purworejo. Dan monggo untuk para pendengar bisa mensubscribe dan menantikan video kita update-nya gitu ya. Dan sekian bersama Inner Motivation, jangan lewatkan karena setelah ini akan hadir Harmonik Roncong dan masih bersama saya Dani Damara, pastikan pendengar untuk menyatu bersama di Irama FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.